Boleh? Ya. Kepada ikhwan yang masih di luar silakan Mas. Kita lanjutkan tanya jawab. Siapa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi kepada ikhwan yang masih di luar, kita silakan untuk kembali lanjut jawab. Langsung kepada Ustadz Yusran untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Ahmad Riyadi seputar tentang masalah tanzim dan penjelasan dari para ulama tentang masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah nabat. Jadi sebelumnya kami sedikit menjelaskan bagi ikhwan yang belum tahu mungkin. Jadi ya kami dalam keadaan musafir, jadi karena itu kami tidak melaksanakan sholat sunnah. Mungkin sebagian bertanya-tanya kenapa tidak sholat sunnah. Begitu, maka perlu untuk kita jelaskan bahwa musafir haknya adalah mengqasar salat. Kalau dia makmum maka dia salat sebagaimana yang dilakukan oleh imam, tapi dia tetap tidak dianjurkan melaksanakan salat sunat yang rawatib. Sekalian, adapun tentang tanggapan terhadap apa yang ditanyakan oleh Ustaz Ahmad. Jadi saya kembali ingatkan apa yang telah kami katakan pada awal perjumpaan kita, bahwa syubhat-syubhat yang sampai itu tidak keluar dari 4 hal yang kami katakan tadi. Jadi entah dia kadar yang tidak benar, ya, atau hal-hal yang dulu, atau mungkin masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama ahli sunnah sendiri, atau hal-hal yang sama-sama kita pun melakukannya, sama-sama kita juga melakukannya. Dalam artian jika mau mengkritik, maka kritiklah diri sendiri dulu, atau mari sama-sama mengkritik kita diri kita masing-masing. Adapun pernyataan yang pertama yang disebutkan oleh Ustaz Ahmad, bahwa Islam itu agama yang teratur, biarlah dengan keteraturannya dan tidak perlu kita mengatur-atur lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW itu dan para sahabatnya tidak mentanggung, tapi dia atau beliau dan para sahabatnya ya secara lahiriah atau secara fitrah berjalan bersama keteraturan Islam. Ini sebenarnya pernyataan yang lucu, menggelikan dan keliru. Tidak benarnya kalau saja Islam ini agama teratur lalu tidak perlu kita membuat aturan-aturan. Memang Islam agama yang teratur, cuma masalahnya jika kita tidak membuat aturan akan terjadi faudah, ya. Sebagaimana kita wajib meyakini Islam agama yang menang, tapi kita wajib untuk ikut bersama-sama memenangkan agama ini. Jangan kita sama dengan Jabril yang fatalis, mengatakan sudah begitu maka kita pasrah saja, tanpa kita pun akan terjadi begini dan begitu, sehingga terjadi cuma doa saja. Islam agama teratur, maka tidak perlu kita buat aturan-aturan. Islam akan menang, maka tidak perlu kita memenangkan agama ini. Ya Allah mengatakan kunu ansarallah. Allah mengatakan intan billaha yang syirkum. Ya Allah menyuruh kita untuk memenangkan atau ikut terlibat dalam usaha memenangkan agama ini, padahal dia telah mengatakan bahwa agama ini pasti menang. Tapi menang membutuhkan rijal, orang-orang yang mau memenangkan dan ikut memenangkan agama ini. Islam adalah agama ta'awun, tapi adakah itu akan terjadi jika tidak ada orang yang ta'awun? Ini semua ada hal yang tidak mungkin terjadi. Lagi-lagi kita ingatkan ahli sunnah wal jamaah menggabungkan antara atau menghindar dari kekeliruan Jabriyah dan kekeliruan Qadariyah. Jabriyah yang fatalis tidak mau berbuat, cuma doa saja, atau Qadariyah yang cuma mau berbuat dan tidak mau berdoa.
maka kita berusaha dan berdoa. Keteraturan ini suatu ajaran dalam Islam, tapi kita perlu membuat aturan yang membuat kita disiplin. Islam berarti ketika kita tidak mau disiplin, maka akan terjadi faudah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana membuat keteraturan dalam jihad beliau, ya, pada saat perang Ahzab umpamanya, bagaimana melawan mereka itu, maka beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya, mengutus Hudzaifah dan yang lainnya, itu semua keteraturan. Seandainya dialah Allah yang mengatur segala yang dilakukan, maka gimana terjadi keteraturan tersebut? Ini yang mengetahui. Allah katakan, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir." Orang-orang kafir itu saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, kerjasama yang bagus. Maka jika kalian tidak mau seperti itu, akan terjadi kerusakan dan fitnah yang besar di muka bumi. Kita perlu usaha juga. Bahkan kita perlu lagi kenapa ahli batil yang melakukannya, ahli hak yang lebih pantas. Wa talaqal mala'i minhum an yushu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Ya, orang kafir mengatakan, ya berjalanlah dengan teratur, bersabar dengan kebatilan ini, bersabar dengan dakwah mereka. Ini yang kita inginkan. Allah mengutip ayat-ayat yang seperti ini agar kita mau tahu bahwa mereka bekerja, maka kita pun mesti bekerja. Mereka mengatur, maka kita pun membuat aturan. Selama aturannya tidak melanggar syariat, dan inilah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Shinqiti dalam Adwaul Bayan. Beliau menjelaskan bedakan antara tanzim ibadah dengan tanzim yang mau mengayomi hukum Allah. Tanzim yang mau mengayomi hukum Allah itu yang batil, yang wajib ingkari. Tapi ada namanya tanzim ibadah, pengaturan dalam keorganisasian dan pengaturan yang manajemen, ini semua adalah suatu hal yang maklum, tidak ada yang mengingkarinya. Dan orang yang mengingkari secara lafaznya saja, tapi dari segi praktek mengamalkannya. Nah, Ustaz Ahmad ini tidak mungkin ke tempat-tempat yang lain kalau tidak ada yang mengaturnya. Ya. Gimana tidak bisa diatur? Perlu ada tanzim. Bagaimana bisa kita mengadakan acara secara sukses tapi ada tanzimnya? Maka ini maksudkan permasalahannya, permasalahan yang sebenarnya tidak ada perbedaan. Cuma mungkin beda dalam mengungkapkannya. Ya. Dan saya katakan bahwa kalau dulu saya perkataan Syekh Albani yang menafsirkan semuanya itu, ya sekarang juga murid-murid beliau ya telah membuat markas Imam Albani. Ketuanya ada Syekh Salim Hilal dan seterusnya. Mereka mengadakan program-program. Apa sebenarnya ini? Kalau tidak disebutkan tanzim, terserah. Tapi bagi kita tidak tanzim dan la musyahata fil istilah. Tidak usah kita terlalu berlama-lama dalam urusan ini. Orang-orang kafir telah melakukan berbagai banyak usaha untuk memunculkan kita. Orang Rabasid Iran ya, dengan Syiah mereka telah banyak melakukan usaha-usaha untuk memunculkan sunnah. Lalu kita masih berkutat dengan persoalan tanzim bid'ah atau tidak. Kalau kenyataannya kita sama-sama butuhkan. Selama kita sepakat dan tidak pernah mengingkari pernyataan Syekhul Islam bahwa selamat masalah itu tidak bertentangan dengan syariat. Adapun keberadaan sebagian yang ta'assub dan sebagainya, ini adalah suatu risiko yang perlu kita saling nasihatkan, perlu kita perbaiki. Sampai pada Imam Rasulullah SAW pun terjadi ta'assub antara Muhajirin dan Ansar lalu ditegur dan mengambillah rujuk. Maka wajar jika masing-masing kelompok ahli sunnah kadang terjadi pergesekan. Tapi marilah ketika kita diingatkan untuk tidak fanatik, tidak ta'assub, kita mau berlapang dada dengan nasihat seperti itu. Sampai pada zaman Rasulullah terjadi yang seperti itu. Maka keberadaan riak-riak yang kecil atau kekeliruan kesalahan atau hal yang tidak kita inginkan namun terjadi pada tanzim ahli sunnah, bukan ahli sunnah, tentu saja sekali lagi kalau bukan ahli sunnah bukan urusan kita, itu yang memang dilarang. Tapi selama tanzim adalah sesuai dengan manhaj ahli sunnah, akidahnya jelas, manhajnya jelas, maka ini adalah suatu hal yang boleh. Bahkan saya sudah sebutkan tadi rekomendasi dari para kibarul ulama tentang persoalan yang seperti ini. Ada pun yang mengingkari dari segi ungkapan saja dan kenyataannya tidak diingkari, karena itu sebaiknya tidak usah diangkat hal yang seperti itu karena akan memakan diri kita sendiri. Ya, sekali lagi pernyataan yang keliru dan tidak tepat. Ada pun persoalan masalah dakwah, tauhid dan seterusnya, beliau mengangkat pernyataan Syekh Abdul Salam, ya, Darjis, ya, dan seterusnya. Ini nanti maksudkan beberapa masalah yang para ulama kita pun berbeda pendapat tentangnya.
ulama ahli sunnah pun berbeda pendapat tentangnya. Maka tidak boleh kita berpegang terlalu memperbesar masalah sampai kita mengatakan tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah kalau berbeda dengan kita. Karena kita juga memiliki ulama yang mengatakan bahwasanya wasail dakwah bukan tauqifiyah. Saya bacakan contohnya apa yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Pertanyaannya, kathral kalamu fi wasail dakwah min haythu qaulina tauqifiyah am la? Pertanyaan ini mengatakan begini. Banyak orang yang sudah berbicara mempermasalahkan tentang wasail dakwah. Wasail dakwah adalah sarana dakwah. Ini perlu untuk kami sampaikan karena mungkin sebagian bingung dengan istilah-istilahnya. Apa tauqifiyah? Tauqifiyah artinya dalil jelas atau tidak? Famal qaulul faslu fi hadhihi mas'alati. Apa pernyataan hukum yang atau perkataan yang bisa memilah antara yang hak dan batil tentang masalah ini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menurut beliau ini, saya tidak paksakan kepada siapa-siapa, tapi kami cenderung dengan perkataan beliau ini. Beliau mengatakan al-qaulul faslu, pernyataan yang memilah antara yang hak dan batil tentang masalah ini, anna wasail ad-da'wati ma yatawassalu bihi ila ad-da'wa wa laysat tawqifiyatan. Biasanya pernyataan yang benar tentang ini, wasail dakwah adalah sarana untuk bisa berdakwah dan itu bukan tauqifiyah, tidak tauqifiyah. Silahkan cari wasilah sarana dakwah selama tidak bertentangan. Lakin yang benar mungkin yang takuna dakwah bi syai'in muharram. Ini catatannya. Tapi jangan sampai sarana dakwahnya adalah hal yang diharamkan. Kita sepakat dalam masalah ini. Waliyadillah, kita tidak akan mau menjadikan sarana dakwah adalah satu hal yang diharamkan. Betul apa yang beliau katakan, biasanya apa yang bisa memabukkan semua itu yang haram. Dari dalam pendapat tentang ini, wasail dakwah yang haram, maka dia juga sebenarnya haram. Tidak kita benarkan seperti itu. Jadi dan fatwa Syekh bin Utsaimin tentang masalah ini sangat banyak sekali. Syekh bin Baz sendiri dia ditanya tentang wasail i'lam dalam buku dakwah ilallah. Beliau mengatakan di antara sarana dakwah yang paling berhasil saat sekarang adalah wasail i'lam, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Padahal ini pun ada perbedaan pendapat tentang ulama kita. Bolehkah tampil di televisi dalam berdakwah? Kan di sana juga kemungkinan dan sebagainya. Ini masalah khilaf. Tapi hargailah juga pendapat Syekh bin Baz yang mengatakan itu adalah suatu yang sangat membantu dalam berdakwah. Bahkan beliau mengatakan silahkan juga tampil agar bisa menyanyi dan bisa memperkecil kebatilan. Sebagian ulama kita memilih pendapat untuk tidak, karena itu akan mengaburkan antara yang hak dan yang batil. Tapi marilah saling menghargai. Ini ijtihad dan kita sangat yakin bahwa mereka jika benar dapat pahala 2 dan jika salah 1. Dan kita selama mengikuti jika tersebut tanpa mengikutkan hawa nafsu, bukan mau ikut yang mudah-mudah, tapi bagi kita yang terbaik, yang paling maslahat dan tersesuai dengan dalil, maka insya Allah kita tidak akan berdosa dengan memilih salah satu pendapat daripada ulama kita itu. Ini yang perlu untuk kita berpikir secara jernih dan kita boleh sering berpikir. Karena jangan sampai kita buat pernyataan yang sebenarnya pernyataan tersebut menunjukkan kurang kita memahami masalah-masalah yang seperti ini, atau bacaan kita mungkin masih terbatas, lalu kita diminta bahwasanya ada perkataan yang lain dari ulama kita tentang persoalan yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran atas penjelasan tentang masalah tanzim. Mungkin langsung lempar kepada jemaah untuk bertanya. Saya batasi dari 3 pertanyaan pertama. Apakah ditujukan kepada Ustaz Ahmad atau pada Ustaz Muhammad Syuran? Yang pertama dari sebelah kanan. Siapa? Fadal. Atau siapa lagi? Yang kedua di tengah. Fadal, orang. Sebelah kiri 1 orang. Siapa? Atau 2 orang aja dulu? Direkam itu. Berapa? Baik. 3 orang. 6. Silakan. Bontar berapa aja? Oh, hari. Jadi cuma saya tanyakan Ustaz kepada Ustaz Ahmad Riyadi.
itu karena adanya perbedaan di antara kita. Jadi kami sama-sama mengangkat ulama ahlu sunnah. Jadi sebenarnya orang ini ulama ahlu sunnah juga ditawarkan tentang bolehnya, dan juga ulama sunnah yang tapi tidak bolehnya tanzim itu. Cuma yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz, sebab sekarang ini banyaknya tanzim yang mendapatkan rekomendasi dari para ulama, seperti misalnya Ansar Sunnah ya, dan tanzim-tanzim yang lain. Yang kemudian kepada Ustaz, apakah dengan pemberian rekomendasi ini juga tidak menandakan bahwa tanzim itu boleh dan tidaknya? Sebab tadi dari pertanyaan jawaban dari Ustaz Yusuf tadi yang menjelaskan tentang banyaknya rekomendasi dari para ulama tentang tanzim ini, tapi Ustaz Ahmad Riyadi tidak pernah memberikan tanggapan bagaimana rekomendasi itu apa bisa dipakai atau tidak untuk dijadikan hujjah kepada umat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan ini ditujukan kepada keduanya. Ini saya minta penjelasan secara rinci tentang bagaimana penjelasan para ulama salaf kita tentang kaidah bid'ah yang sering diangkat. Sebab terkadang perkara-perkara yang banyak dimasukkan ke dalamnya, apakah perkara itu memang benar dimasukkan ke dalamnya? Yang ini perkara apa saja? Yang sebenarnya bisa dilakukan Rasulullah, dan tidak ada yang menghalanginya. Sementara dia meninggalkannya, maka perkara itu adalah bid'ah. Sehingga karena tanzimnya, caranya Rasulullah dirasa sahabat tadi layak untuk melaksanakannya. Tapi mengapa mereka meninggalkannya? Berarti ada bid'ah. Nah, sekarang ini yang pertama, penjelasan lanjut dengan perkara tersebut. Kemudian yang kedua, pertanyaan seperti ini: kalau jemaah yang anggap bahwa perkara itu tidak pernah ada di masa Rasulullah, tidak pernah ada di masa sahabat dan tabi'in dan tabi'in, sekarang di masa Rasulullah ada imam yang dibayar, yaitu Rasulullah sendiri. Di masa sahabat, di masa khulafaur rasyidin ada imam dan khalifah. Apakah dibolehkan mereka untuk memberikan organisasi atau jaminya? Mereka tidak bisa. Suatu kemungkaran yang besar kalau justru mereka mendirikannya, berarti tidak layak sebenarnya mereka mendirikan, maka mereka meninggalkan. Sehingga kaidah itu tidak layak untuk dimasukkan bahwasanya jamiah ini adalah bid'ah disebabkan karena ditinggalkan Rasulullah dan sahabat, sementara mereka lebih layak untuk melaksanakan dan mereka tidak melakukannya. Sehingga hanya penjelasan tentang kaidah tersebut dan pertanyaan, apakah dibolehkan adanya khilafah kemudian bolehnya mendirikan jemaah? Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khususnya bertanya kepada Ustaz tentang isu yang berkembang. Katanya Ustaz Sulawakala juga, tapi saya minta klarifikasi dari Ustaz. Katanya wadah Islamnya adalah dia Islam dan Muslimin. Tolong dijelaskan kurang. Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama untuk Ustaz Ahmad Riyadi. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah jamaah, khilafah, dan seputar tentang masalah ormas ya, yang juga menjadi kontroversi di kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga tertuju kepada Ustaz Islam. Ya, belajar Ustaz. Bertanya belum datang. Apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya tadi tentang apa namanya? Ya. Jadi yang pertama adalah adanya rekomendasi yang diberikan oleh para ulama terhadap kelompok-kelompok dakwah atau jamaah-jamaah dakwah yang ada. Apakah itu bisa dipakai atau tidak? Iya. Para ulama dalam memberikan rekomendasi itu berdasarkan apa yang dikemukakan kepada mereka. Cukup sebagai contoh bagi kita bagaimana Al-Allamah Ibnu Baz merekomendasikan jamaah tabligh ketika perkara tersebut dikemukakan kepada beliau dan sesuai mungkin dengan ahli sunnah.
maka kemudian beliau mentakyid bahwa fihimul khair, di tengah-tengah mereka ada kebaikan. Nah, sehingga dalam perkara ini maka kita melihat bahwa dalam perkara ta'addudul jamaah seperti yang dikemukakan oleh Ustaz Isran tadi, para ulama itu terjadi khilaf. Bahkan ada seorang ulama yaitu Syekh Rabi, beliau menulis secara tegas, jamaah wahidah la jamaat, satu jamaah saja dan tidak berjamaah-jamaah. Kemudian kalau dikatakan bahwa tidak mengapa sebagai sarana dakwah kita berjamaah, namun kita jangan menanamkan ta'assub dan asabiyah. Apa itu mungkin? Dapatkah itu ditemukan di lapangan? Maka kita katakan itu hanya dapat sebagai ucapan, tapi sebagai penerapan firman Allah yang benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang terjadi cukup. Ta'addudul jamaah tidak akan melahirkan kekuatan kepada Islam, melainkan kelemahan. Cukup bagi kita di masjid ini, Muhammadiyah 1, Al-Khairat 1, Wahdah Islamiyah 1, Manis 1, Jamaah Tabligh 1. Saksikan masjid itu. Nah, jadi firman Allah Subhanahu wa taala benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan berbahagialah setiap orang yang bergembira dengan Hizbullah, dan jalannya bukan kita membangun lembaga kemudian dikasih nama Hizbullah, tidak. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Syekh Albani merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, beliau menyatakan, siapa yang ingin menjadi Hizbullah kemudian loyo dalam mempelajari apa-apa yang Rasulullah ada di atasnya dan para sahabat ada di atasnya, maka tidak mungkin perkara tersebut akan terjadi kepadanya. Nah, seperti itu makna dari pernyataan beliau ketika ditanyakan tentang ta'addudul jamaat. Kemudian beralih kepada perkara yang kedua, bahwa kalau dikatakan di masa Rasulullah SAW itu ada imam, ada khalifah, sehingga tidak boleh membangun jamaah. Kita katakan membangun jamaah-jamaah ini tidak pernah dilakukan sebelum adanya khilafah, tidak pula ketika adanya khilafah, dan sebagaimana sebelum dan sesudahnya tidak dibutuhkan, sebelum dan sedangnya tidak dibutuhkan, maka sesudahnya juga tidak dibutuhkan. Seperti itu hadis yang ditunjukkan oleh Syekh Albani, yang saya kutip pada tulisan yang telah dikoreksi oleh Ustaz Isran tadi, di mana Syekh Albani menunjukkan bahwa apabila seseorang mendapati zaman yang seperti itu, maka hendaknya mereka menjauhi jamaah-jamaah tersebut. Dan sebab tidak mungkin orang kalau sudah berjamaah, sudah membangun sebuah jamaah, lalu kemudian dia menjadi tidak ta'assub. Itu tidak mungkin. Sebab tidak mungkin kita berkata bahwa firman Allah itu tidak benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi sebagaimana ta'addudul jamaah sebelum adanya khilafah tidak ada, dan ketika ada khilafah tidak ada, maka begitu pula setelah khilafah tidak ada dan umat ini mau kembali ke sana, maka jamaah-jamaah ini tidak dibutuhkan. Bukan itu sarananya. Penyair Salafi berkata, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Dan setiap kebaikan itu terdapat dalam ittiba kepada para salaf, dan setiap kejelekan itu terdapat pada ibtida dari orang-orang khalaf. Pendek kata, yang ana yakini bahwa tidak mungkin kita menghukumi orang dahulu dengan orang sekarang. Tidak mungkin.
tetapi kita dapat menghukumi orang sekarang dengan orang dahulu, sebagaimana amalan orang sekarang dihukumi dengan amalan-amalan orang dahulu. Ucapan-ucapan orang sekarang dihukumi dengan ucapan-ucapan orang dahulu. Para ulama sekarang dihukumi dengan ulama-ulama dahulu. Maka semakin kita menghimpun pendapat-pendapat para ulama, mutaqaddiminnya dan mutaakhirinnya, maka kita dapati kesamaan pendapat mereka. Dan ini cukup sebagai bukti bahwa ini merupakan perkara yang bias dari nur yang hak. Sebab di kalangan para ulama Ahlussunnah ada yang menyatakan bahwa di antara bukti kebenaran dari apa yang menjadi pendapat Ahlussunnah, kalau kita cermati kitab-kitab mereka, namun pun mereka hidup di berbagai negeri yang berjauhan, tidak pernah berjumpa satu sama lain, bagaikan keluar dari satu hati dan dilafazkan dari satu lisan. Dan semakin kita menghimpun pendapat-pendapat seperti ini, kita akan temukan semakin banyak. Seperti yang Anda temukan baru-baru ini, yang telah dikemukakan tadi dari kitab Fatawa Fil Jama'at wal Ahzab. Ya, jadi sebagaimana ta'addudul jamaah tidak dibutuhkan sebelum Rasulullah membentuk khilafah atau adanya khilafah, dan ketika adanya khilafah maka begitu pula sesudahnya itu tidak dibutuhkan. Cukuplah bagi kita bahwa tidak pernah dinukilkan dari para salaf mereka melakukan apa yang oleh jamaah-jamaah sekarang ini dilakukan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian yang terakhir yaitu tentang masalah batasan dari perkara bid'ah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, kemudian kita melakukannya. Jadi banyak sekali di kalangan para ulama yang memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkara bid'ah tersebut. Di antaranya adalah apa yang dikemukakan oleh salah seorang ulama salaf, bahwa al-bid'atu ma uhditha ala ghairil haqq al-mutalaqqa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala naw'in min asy-syubhati aw hawa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Syekh di dalam muhadarah beliau yang beliau berikan judul Al-Bid'atu wa atharuha as-sayyi'ah 'ala al-ummati. Jadi perkara-perkara yang diada-adakan yang menyelisihi apa-apa yang hak yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berdasarkan syubhat dan salah satu bentuk dari hawa. Ya, sehingga kalau kita kembali kepada apa yang dikemukakan dari kaya yang diangkat oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang sangat sering sekali sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Malik di dalam kitabnya Madarikun Nazar ketika beliau memberikan taklik, bahwa Imam Albani sering sekali mengangkat kaidah ini, yaitu kullu amrin yakunul muqtadi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mawjudan law kana maslahatan wa lam yuf'al yu'lamu annahu laysa bimaslahah. Setiap perkara yang memungkinkan di masa Nabi terdapat kondisinya untuk dilakukan, kemudian beliau tidak melakukannya, maka dapat diketahui bahwa itu bukan maslahat. Dan Syekh Albani memberikan komentar bahwa wa nahnu na'lamu anna hadha dhalalah qabla an na'lama nahyan khassan anha. Dan kami mengetahui bahwa ini sebuah dhalalah sebelum kami dapati adanya pelarangan khusus. Qabla an na'lama nahyan khassan anha aw na'lama ma fiha minal mafsadah, atau sebelum kami mengetahui bentuk mafsadatnya. Jadi ini merupakan sebuah garis yang ditunjukkan oleh Syekhul Islam tentang perkara yang kerap kali dikatakan sebagai perkara maslahat mursalah, yang sebenarnya hanya istihsanul akli. Iya,
Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada kami di sini. Ya, kita langsung kepada Ustaz Yusran untuk menjawab pertanyaan seputar tentang masalah jamaah, khilafah, kemudian masalah ormas, dan juga tentang masalah tuduhan terhadap manhaj ikhwan yang dituduhkan kepada Wahdah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ya tentang menanggapi dulu materi madrasah ya. Apa gimana? Lanjut ya. Perlu didengar. Udah. Adapun tentang menentukannya saya tidak mengerti ya, tentang maksud seperti itu. Jadi tuduhan selama tidak berdasarnya tidak perlu ditanggapi dan perlu ditanya lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan manhaj ikhwan tersebut. Kalau dia sesuatu yang sebenarnya khusus dari ikhwan, artinya dia suatu hal yang memang ada landasannya, ada dasar-dasarnya, lalu kita melakukannya dan mereka pun ada yang seperti itu, maka ini tidak boleh dikatakan sebagai manhaj ikhwan. Dan kita perlu tegaskan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan mereka itu. Walaupun dalam beberapa hal mungkin kita sama, tidak memungkiri bahwasanya mereka juga memiliki beberapa hal yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Tentang persoalan rekomendasi, ya, saya tidak apa-apa tanggapi lagi ini. Tentang persoalan rekomendasi dari para ulama kita, tadi disebutkan bahwa itu sebatas tempat para ulama kita tempat ya, disampaikan kepada mereka tentang organisasi tersebut. Memang benar ya, tapi bukan permasalahannya itu yang kita mau angkat. Yang kita mau katakan di sini bahwa jika ada satu jamaah yang sudah memenuhi syarat-syarat yang diinginkan, maka itu berhak diberikan rekomendasi. Apa maknanya ini? Maknanya adalah ada saja yang berhak diberikan rekomendasi. Lalu maknanya apa? Maknanya adalah boleh saja ada jamaah, boleh saja ada kelompok selama dia memenuhi syarat-syarat dari manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bukan persoalannya ini yang memenuhi syarat ini syarat, tapi yang kita mau katakan bahwa ada yang dibolehkan, yang dibenarkan secara memenuhi syarat. Artinya apa itu? Bahwa mereka memandang olehnya ada organisasi yang seperti itu. Itu benar inti permasalahannya. Ini dijelaskan tahqiqul manaf dalam istilah usulnya. Kemudian tentang jamaah wahidah yang disebutkan oleh Syekh Rabi dan yang lainnya, maka perlu untuk dijelaskan bahwa makna jamaah wahidah, jamaah itu adalah jamaah yang satu, bukan artinya tidak boleh berkelompok-kelompok, tapi maksudnya adalah jamaah wahidah, artinya jamaah yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena salah satu makna jamaah adalah manhaj itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW dikatakan ya, apa itu jamaah, dia mengatakan makana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Kalau ada satu orang yang sudah cocok dengan sunnah dan manhaj para sahabat, itu jamaah. Jika satu saja itu sudah berhak dikatakan jamaah, maka apakah kalau ada dua orang yang persis dengan manhaj sunnah tidak boleh dikatakan jamaah? Ya, maka ya sangat-sangat boleh dan sangat-sangat cocok dinamakan jamaah, karena dia sudah mengumpulkan dua hal, yaitu dia juga bukan satu orang dari segi bahasanya begitu, dan dia juga sesuai dengan kebenaran itu. Kenapa
Maka sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-jamaah adalah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Dia mau mengatakan biasanya hal yang terpenting adalah kesesuaian dengan manhaj. Adapun jumlah itu bukan persoalan yang paling utama. Tapi jika ada sekumpulan orang yang juga setia dan membawa manhaj itu, maka kita tidak layak mereka disebut sebagai jamaah wahidah, walaupun itu tidak pernah berkenalan sama sekali. Itu kita berhak dinamakan dengan jamaah. Saya yakin dengan manhaj al-sunnah dan saya mau berusaha untuk itu. Antum juga salah untuk kita bersama-sama melakukan dakwah dan kita juga tetap dinamakan sebagai jamaah wahidah tersebut. Dan ini yang dipahami para ulama kita, sehingga ketika jamaah-jamaah yang ada tetap mengambil manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka mereka tetap dinamakan sebagai jamaah wahidah. Ini perlu saya jelaskan untuk juga menjelaskan maksud fatwa Syekh Albani yang diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad. Tadi beliau sudah sebutkan terjemahan beliau. Ada satu masalah yang perlu saya bacakan di sini untuk lebih memahamkan. Kata Syekh Albani dari fatwa yang beliau tulis dan terjemahkan, wa idza faradna anna hunaka jama'at mutafarriqah fil biladil islamiyah, dan jika saja ada jamaah-jamaah yang berbeda-beda dan berbeda yang berbeda fil biladil islamiyah dalam negeri-negeri kaum muslimin ala hadzal manhaj, yang berpegang pada manhaj ini, manhaj al-sunnah, tapi jenisnya berbeda-beda. Fahadhihi laysat ahzaban, ini tidak berhak dinamakan ahzab, kelompok-kelompok yang tercelah. Karena walaupun berbeda tidak satu kumpul, tapi sama-sama bermanhaj al-sunnah, ini tidak termasuk ahzab yang tercelah. Wa innama hiya jama'atun wahidah. Ingat baik-baik. Ada soal tadi, bahkan mereka itu yang banyak dan di negeri yang berbeda, tapi manhajnya sama, mereka tetap dinamakan jamaah wahidah, walaupun tidak pernah ketemu, tapi sama-sama mau bermanhaj dengan al-sunnah. Maka ini dikatakan sebagai jamaah yang asyarat atau jamaah yang mutafarriqah. Tidak dinamakan dengan ahzab. Tidak berhak kita memasukkan mereka dengan ayat-ayat yang mengancam tentang perpecahan. Kalau mereka tidak berpecah, disatukan dengan manhaj, walaupun mungkin tidak disatukan dengan satu negeri atau satu tempat atau satu label lembaga tertentu. Tapi manhajnya sama, maka mereka dinamakan sebagai jama'atun syatta, bahkan jama'atun wahidah, la jama'at, tidak bertentangan hal yang seperti itu. Dan seterusnya, wa manhajuha manhajul wahid wa tariquha wahid, fa tafarruqun fil bilad wa tafarruqun fiqhiyan aqdiyyan manhajiyan. Di mana tidak bersatunya mereka menjadi negeri tersebut tidak termasuk sebagai perpecahan fikri, akadiyah dan manhaj. Wa inna huwa tafarruq bi tafarruqin fil bilad bi khilafi jama'at wal ahzab. Mereka cuma berbeda tempat-tempat tinggal mereka, berbeda sekali dengan jamaah dan kelompok-kelompok. Kalau kita pilih berbeda dengan wahid yang mungkin dikumpulkan di satu negeri, tapi mereka tidak mau bermanhaj dengan ahli sunnah, maka mereka yang berhak dinamakan kullu hizbin bima ladayhim farihun. Mereka saling bangga-bangga dengan kelompoknya. Yang kita banggakan ahli sunnahnya, bukan kelompok. Jika ada yang membanggakan kelompok, itu keliru. Karena itu sudah keluar dari keinginan kita untuk menjadikan lembaga sebagai sarana. Adapun kejadian-kejadian tertentu, sekali lagi ini satu hal yang memang layak terjadi. Dan ini yang saya ingat, saya sebutkan tadi, di kalangan muhajir dan ansar saya pernah terjadi yang seperti itu. Wal muhajir, wal ansari, didengarkan oleh Rasulullah SAW sebagian membanggakan muhajirin, sebagian membanggakan ansar. Dia kelompok yang namanya dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah. Tapi ketika dijadikan sebagai kebanggaan, kata Rasulullah SAW, ya, bahwasanya da'uha fa'innaha minkunah. Tinggalkan sesuatu, karena itu satu hal yang tidak baik, yang menyebabkan bau yang busuk, artinya satu hal yang sangat keji. Tapi apakah dibebaskan muhajirin dan ansar? Tidak. Allah mengatakan wasabiqun al-awwalun min muhajirin wal ansar. Dan dia kata ulama kita, jadi yang terjadi tidak bisa memastikan yang seperti itu terjadi. Namun karena maslahatnya besar untuk mereka bersatu, maka yang mudarat yang kecil itu tertutupi dengan maslahat yang besar
selama sekali lagi senantiasa dihidupkan semangat saling menasihati di antara mereka. Ya, jadi kalau ditanya pada Lurah Ahmad, apakah mungkin ya ada jamaah tanpa asabiyah? Ya, itu ya mungkin saja ada. Ya. Dan kalau tidak ada ya saling nasihati. Tapi bukan jalan keluarnya tidak bisa berjamaah. Ya, tidak bisa bersama-sama karena kita diperintahkan untuk itu. Yang diperintahkan untuk itu selama sekali lagi atas manhaj jelas Ahlussunnah wal Jamaah. Pahamilah ini, karena yang dipahami oleh para ulama kita. Sehingga Syekh Al-Albani yang kita angkat fatwanya dan Syekh Muhammad yang kita angkat fatwanya ketika diminta rekomendasi mereka yang mensah ketika mereka melihat sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Sekali lagi, ya, Syekh di Syekh Al-Albani mendirikan Markaz Imam Al-Albani dan memiliki kegiatan-kegiatan yang jelas dan memiliki pemimpin, ketua dan seterusnya. Kalau itu dinamakan tanggung terserah, tapi sekali lagi inilah tanggung yang kita maksudkan. Kita tidak mengkritik mereka karena mereka tetap berpegang teguh dengan dan sunnah. Alhamdulillah. Sebagaimana kita mensupport kelompok-kelompok yang ada untuk senantiasa teguh dengan manhaj ini. Jangan sampai menjadikan manhaj yang lain sebagai pegangannya. Dan adapun tentang kaidah-kaidah perlu dipahami, kaidah kita sama kadang kaidah, tapi tatbik terhadap kaidah yang kadang kita berbeda. Selama prinsip dasar kita sudah sama, maka contoh-contoh kadang kita berbeda. Ya. Seperti masalah bid'ah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah sepakat tentang tidak bolehnya bid'ah, masalah-masalah kaidah-kaidah, masalah mursalah dan sebagainya. Tapi dalam tatbik amali kadang berbeda. Ya. Ada yang mengatakan ini bid'ah, ada yang mengatakan tidak bid'ah. Ada yang mengatakan ini masalah, ada yang mengatakan tidak. Misal saja umpamanya bid'ah menurut Syekh Al-Albani, tapi Syekh Utsaimin mengatakan masalah mursalah. Yang terserah kita mau pilih Syekh Al-Albani atau tidak, yang jelas kita katakan ada ulama yang berbeda seperti itu yang dalam melihat permisalan walaupun mereka sepakat tentang tidak bolehnya bid'ah itu. Jadi kaidah kadang kita sepakat, tapi kita berbeda dalam masalah rinciannya. Selama prinsip sudah sama, maka tidak ada persoalan. Itu yang dinamakan dengan furu'iyah, masalah-masalah yang cabangnya. Selama pokoknya sudah sepakat. Ini untuk sekali lagi kita pahami sebagai semangat bersama kita untuk memahami pesan-pesan ini dalam menyikapi hal yang ada. Ada pun pertanyaan dari Ahsan Sudin tadi ya, tentang masalah ya, khilafah dan sebagainya. Sekali lagi kami tidak memandang bahwa tidak ada tanzim dalam jamaah Rasulullah SAW. Ada tanzim, ada pengaturan, walaupun tidak dinamakan yang seperti itu. Maka kalau dikatakan yang seandainya bagus, tentu mereka telah melakukannya. Mereka telah melakukannya. Apa yang telah dicontohkan bagaimana Rasulullah mengatur kelompok ini, kelompok itu dalam peperangan dan dalam pemerintahan? Apa semua namanya? Ada yang jadi gubernur. Kalau Rasulullah pergi Ghaziyah, ya Abdullah bin Ummi Maktum kadang diamanahkan menjadi Amirul Madinah dan seterusnya. Apa namanya kalau bukan tanzim? Dan ini yang dimaksudkan oleh para masyarakat kita. Jadi jangan kita terlalu menyakiti kemudian kita masalah istilah-istilah yang pada dasarnya kita tidak berbeda dalam contoh-contoh seperti itu. Kalau cuma permasalahan istilah, ya marilah kita pahami lagi istilah atau kaidah la musyahata fil istilah. Kemudian tentang masalah ya bagaimana kemudian ormas dengan ya jadinya khilafah dan sebagainya. Sekali kita mesti sepakat bahwa tidak ada khilafah, tidak ada khilafah Islamiyah. Karena itulah inilah yang dipandang penting untuk adanya kelompok-kelompok Islam yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Seandainya ada, maka sudah khalifah yang berhak menentukan apakah boleh yang membuat ini atau tidak. Dan sebagai contoh kecil, ya, untuk kelompok yang seperti ada pada zaman-zaman para salafus saleh. Ya, saya bacakan ya. Di antara contoh yang jelas adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Imam Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala juz 11 di halaman 196 bahwa Imam Ahmad bin Nasr al-Maghazi ya, beliau pernah mengajak orang untuk sepakat untuk menentang orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan kisah ini sangat terkenal ya,
beliau mengajak ya, untuk membuat kesepakatan dengan beberapa orang untuk mengadakan penambangan yang itu. Ini beliau adanya kerjasama yang terjadi pada zaman terdahulu yang seperti itu. Tanding dalam dakwah. Jadi sebenarnya untuk contoh-contoh itu banyak ya. Untuk contoh-contoh itu banyak. Memang mungkin persoalannya kadang tidak terangkat sehingga kita hanya memahami dengan pemahaman yang satu, dan sekali lagi ya itulah kami nasihati ya dari kami dan para ikut untuk lebih banyak yang membaca dan merujuk kepada ulama-ulama kita secara menyeluruh ya, untuk kita tidak menjadikan satu perkataan yang membedakan perkataan yang lain. Contoh kecil terus terang ya, kalau orang yang hanya membaca buku Syekh Al-Albani rahimahullah dengan segala penghormatan kita kepada beliau, dan kita sangat yakin beliau adalah mujaddid di dalam bidang hadis di zaman ini. Namun jika seorang hanya membaca buku beliau akan terperangkap dengan beberapa pendapat, lalu dia begitu mati-matian mempertahankannya. Kalau jika dia melirik kepada pendapat ulama yang lain, dia akan tahu bahwa ternyata ulama yang lain juga memiliki hujah yang kuat dan tidak sebagaimana yang dia pahami dan pemahaman yang menyentuh itu atau yang terbatas seperti itu. Nyatanya Syekh Al-Abbad hafizahullah dalam Rifqan Ahlus Sunnah, dia mencontohkan beberapa hal yang beliau katakan kekeliruan dari Syekh Al-Albani dalam masalah-masalah tertentu, dengan penghormatan yang sangat mulia kepada Syekh Al-Albani ya, tapi itulah pada setiap ulama ada kekeliruannya, dan kita tidak menyalahkan beliau dan terus mendoakan beliau, tapi yang kita inginkan kita bisa berlapang dada dan berselang-selang kelak secara iya seperti itu, dan tidak menjadikan itu sebagai bahan untuk kita menyesatkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kita masih punya waktu. Mungkin saya kira tadi cukup jelas ya penjelasan Ustaz tentang masalah jamaah seputar tentang pendirian ormas. Ini juga dibahas oleh seorang Syekh Mamdu, membahas tentang polemik seputar tentang pendirian ormas, dan beliau menyimpulkan dari beberapa komentar para ulama dan mengatakan bahwasanya ormas itu boleh. Nah, untuk selanjutnya kembali tiga pertanyaan dari belakang, kemudian Pak Aziz sama Pak siapa? Pak Samsul. Ya, silakan. Kedua, coba bacakan fatwa dari tiga ulama besar mengenai proses masalah ini. Dari kemudian apakah proses masalah ini ya, kemudian Pak Haji. Antum, bertanya. Pak siapa nih? Pak Haji. Masalah lagi, mungkin jabrik. Iya, maksudnya wasilah dakwah itu ya kan macam-macam ya. Apakah kalau dikatakan tauqifiyah berarti itu tidak boleh? Kalau bukan tauqifiyah berarti boleh? Nah, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertanyaan ditujukan kepada Ustaz Ahmad Riyadi, karena tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa kalau kita mengacu kepada sekarang di mana apabila orang membentuk organisasi atau kelompok-kelompok, itu kita lihat sekarang ya mereka saling bangga dengan kelompok-kelompoknya. Ya. Namun di sini saya pertanyakan,
apakah ada jaminan bagi orang yang tidak membentuk kelompok atau organisasi dia tidak ta'assub dengan apa yang dia punya pendapat dengannya, ya? Nah, apakah ada jaminan, ya? Karena saya tadi lihat komentar-komentar atau pernyataan yang disampaikan oleh Ustaz Muryadi, ya, ini kadang saya lihat tidak menghargai pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa kelompok atau organisasi itu boleh. Ini kan sudah ada nuansa-nuansa yang bersifat ta'assub atau fanatik. Nah, ini yang perlu saya pertanyakan, bahwa apakah ada jaminan bahwa apabila kita tidak melakukan hal itu, maka ini tidak ada ta'assub di dalamnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama tentang masalah muwazanah, saya kira Ustaz Yusran bisa menjelaskan tentang masalah ini. Ya, ini juga masalah yang paling sering ditanyakan, dan ini saya masukkan ke bagian yang telah disebutkan tadi. Ada masalah yang cuma didengar-dengar saja, lalu tidak tersebut tentangnya. Kami dalam Jamiah Wahdah ada yang dinamakan dengan aqidatuna wa manhajuna, akidah kami dan manhaj kami, dan ini bisa dibaca di situs resmi Wahdah Islamiyah. Jelas di poin yang terakhir atau di bagian terakhir, di poin yang kedua saya bacakan ini, dan kalau mau cek silahkan cek di situs resmi Wahdah. Kami berkeyakinan bahwa di antara ciri-ciri ahlul haq adalah sikap insaf adil terhadap orang-orang yang berselisih paham dengannya, dengan tidak mengurangi sesuatu dari hak-haknya dan tidak menuduhnya dengan sesuatu yang tidak ada padanya atau berkata yang tidak benar tentangnya. Adapun penyebutan kebaikan-kebaikannya di khalayak ramai ketika memberikan peringatan tentang tahdzir, maka dikembalikan kepada pertimbangan masalah tentang hal itu. Maka dalam hal ini ulama ahli sunnah perlu disebutkan kebaikannya agar mereka tidak dianggap rendah dalam pandangan orang banyak, sementara ahli bidah tidak disebutkan kebaikannya agar orang banyak tidak tertipu dengan mereka. Ini jelas akidah dan manhaj kita, dan ini tertulis secara jelas dalam di situs yang resmi yang ada pada kami. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama kita, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, di mana beliau mengatakan kalau perusahaan taklim menurut sesuatu, maka sebutkan kebaikan dan sebutkan kesalahan, tapi dalam masalah tahdzir tidak perlu, ya, karena itu akan bisa mengurangi, ya, terhadap atau membuat orang lupa akan kesalahan orang tersebut. Dan ini kita yakini dan kita terapkan. Cuma persoalannya kadang dalam melihat siapa ahli bidah, ini kita kadang berbeda, ya. Tidak pernah sama sekali seorang pun di antara kami ketika mau mencoba membantah Syiah Rafidah kami sebutkan kebaikan Syiah dan Rafidah, walaupun kami tahu mungkin sebagian di antara mereka ahli zuhud, sederhana kehidupannya, orang katakan Khomeini sederhana, tidak dapat peduli kesederhanaan, tidak ada manfaatnya jika sudah merusak. Apakah pernah kita sebutkan kebaikannya? Tidak, karena ini tidak ada muwazanah dalam persoalan yang seperti ini. Ahli bidah tidak pernah kita menyebutkan kebaikannya, ya, orang-orang Mariel Jiu dan sebagainya. Tidak pernah kita sebutkan kebaikan, walaupun mungkin ada kebaikannya, tapi bukan masalahnya. Ini keyakinan kita adalah bukan di sini kita sebutkan kebaikan, karena ini tidak ada pesan muwazanah seperti itu. Namun terhadap ulama-ulama yang dihormati dan ulama-ulama yang juga memiliki kebaikan-kebaikan yang kita mungkin ikhtilaf tentangnya, maka di sini kita tidak serampangan untuk menguranginya. Kita tidak akan latah dengan antum-antum yang akan segera mempunyai sisilan ahli bidah. Antum perlu tahu bahwa mereka itu yang berhubungan dalam masalah ini, sampai seperti Syekh Abdullah Jibril, mereka katakan Suri, Ikhwan dan seterusnya, jelas dalam situs mereka. Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid, ulama besar termasuk yang Lajnah Daimah, dikatakan sudah Suri dan Rasul Suriyin. Syekh Abdullah bin Iman, ya, dikatakan seperti itu. Ini jelas dari mereka itu, ya. Kalau siapa yang pernah bersama dengan mereka, siapa yang tahu bagaimana kemuliaan mereka, akan tahu bahwa sangat jauh dari dibandingkan murid-murid mereka yang tidak tahu apa-apa. Sungguh sangat tergores hati kita di sini, ya, mendengarkan perkataan-perkataan dari seorang anak kecil, atau mungkin teman-teman kita bersama-sama belajar yang begitu lancang berbicara tentang ulama-ulama yang besar.
dengan dalih bahwa mereka sudah seluruh, mereka ikhwan. Apa pasalnya? Karena mungkin mereka membela sebagian ulama-ulama atau dai-dai yang bagi mereka sudah keluar dari manhaj. Ini kan wakil realita yang ada yang tidak bisa kita pungkiri. Maka ketika kita tidak mau latah untuk menghabiskan waktu membantah Salman, membantah Safar, membantah Yusuf Qaradawi dan sebagainya, walaupun kita juga mencari yang salah di antara mereka, tapi kita tidak menjadikan majlis kita terus tentang yang seperti itu, maka jangan dikatakan bahwasanya kita menjunjung muazanah yang menurut mereka dan yang seperti itu. Dan mana yang terus mereka sebarkan yang seperti itu? Tapi mereka pahami muazanah ketika kita mungkin juga mengatakan ada kebaikannya Salman, ada kebaikannya Safar. Itu kita katakan kemudian begitu, dan itu yang dikatakan oleh muazanah. Yang mungkin perlu kita jelaskan, ya, mana sebenarnya tujuan terhadap Salman dan Safar sebelum beliau dipenjara. Dan setelah beliau dipenjara pun demikian. Adapun beliau dipenjara sebelumnya itu masalah ijtihadiyah, ya, dari para ulama kita yang memandang perlu untuk didiamkan mereka, maka direkomendasikan untuk dipenjara yang banyak. Tapi setelah itu apakah mereka langsung mengatakan sudah sesat? Tidak. Syekh Utsaimin dalam salah satu buku beliau yang paling terakhir, Syarah Arba'in Nawawiyah, ya, cetakan yang paling baru, itu jelas beliau ditanya, beliau mengatakan ya, tentang buku tentang tasawuf Asy'ariyah, ya, bahwasanya telah baik sekali apa yang ditulis oleh akhuna Safar Khawari. Itu jelas, ya. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajisi yang juga menulis muqaddimah terhadap buku Syekh Rabi', satu ulama besar yang kadang mewakili Syekh bin Baz kalau mau mentakdim sesuatu. Beliau ditanya tentang Salman Al-Audah, ya, dan Safar Khawari, ya, setelah dipenjara ini, ya, setelah fitnah terakhir ini, bukan waktu-waktu dulu karena mungkin sebagian orang sudah mansuh, ini tidak, ini terakhir ini beliau mengatakan bahwa beliau adalah berada di atas manhaj dan akidah yang benar, ya. Dan kita punya bukti-bukti untuk itu, ya, silakan bagi yang mau merujuk, ya. Jadi jangan kita selalu lihat saja bermuazanah, dan anak ini untuk mengajak orang-orang yang tahu kita tentang muazanah, ya. Apakah paham betul makna muazanah itu? Kadang ucapan muazanah saja salah sebut, ya. Atau yang mana muazanah kalau disebut bagaimana pesan Arabnya juga bagaimana. Ya, tapi sudah ditalkinkan sama gurunya, bilang begini, bilang yang betul muazanah seperti itu juga. Lalu tanya apa sih muazanah? Lalu muazanah itu sudah apa itu dia? Tidak jelas, akhirnya yang dari sana kemari tidak jelas apa yang diinginkan. Ini bahaya. Dan ini ketika orang disibukkan dengan masalah seperti itu, pada awal-awal dia menuntut ilmu. Dan ini wakil yang terjadi bagi mereka yang tidak mau mengadakan yang dinamakan ormas, ya. Tapi taksub juga dengan pendapat-pendapat mereka, sebagaimana dikatakan Hasan Sul tadi. Dan yang mengatakan tidak mau ormas, tidak mau berorganisasi, agar tidak taksub. Buktikan mana sebenarnya yang lebih taksub, mana yang mereka lebih melarang untuk ikut kelompok ini dan kelompok itu daripada mereka yang mungkin bisa berlapang dada dengan salah yang berbeda organisasi dengan dia dan mengatakan silahkan selama ada kebenarannya, maka ikutilah. Contoh di Makassar, datang Ustaz Yazid, datang Ustaz Hakim, Ustaz siapa yang meramaikan Unhas, siapa yang meramaikan adalah murid-murid kita juga. Sambil kita mau melarang, maka sedikit sekali bisa disembunyikan jadi mereka itu, ya. Tapi persoalannya adalah kita tidak memandang yang seperti itu, ya. Tapi siapa yang senantiasa melemparkan hukum-hukum yang seperti ta'assub dan sebagainya, mereka itu yang suka mengatakan tidak boleh organisasi karena bisa mendatangkan ta'assub. Ayyul hizbiyah Allah subhanahu. Apa semua hizbiyah yang mereka inginkan? Kenapa dengan lafaz? Kita juga sudah mendengar lalu melemparkan tanpa memahami masalah dan tanpa membersihkan kita jernih. Siapa sebenarnya yang patut untuk digugat dan untuk dituduh? Cuma masalahnya manhaj kita tidak seperti itu. Kita kena menghabiskan waktu menuju sufi dan menghabiskan tugas lebih besar daripada semuanya itu. Selama dia berada di atas manhaj yang hak, walaupun kita berbeda dalam beberapa hal, maka kita persilahkan saja kita juga yang mau sibuk dengan masalah-masalah yang sudah menjadi PR yang begitu banyak menumpuk pada kita ini. Ini yang saya inginkan tentang masalah-masalah yang seperti ini, ya, agar tidak terus ulang muazanah sudah, ya, malu saya mendengarkan kata-kata yang seperti ini. Ya, kalau keluar dari orang-orang yang tidak paham sebenarnya
dari muazzanah dan setiap tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan. Ya, saya kira itu tentang masalah muazzanah, dan sedikit taklik di komentar terhadap pertanyaan tentang kaset-kaset dan sebagainya. Ini juga perlu untuk kita tanyakan kepada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa dakwah tauqifiyah itu dalam persoalan yang apa? Ya, persoalan apa sarana dakwah tauqifiyah? Ya, persoalan apa sarana dakwah itu dianggap tauqifiyah? Yang mesti ada dalilnya. Kalau mereka mengatakan kaset-kaset itu bukan wasail, itu cuma asalih, usul. Nah, ini masalah bahasa saja. Ya, masalah bahasa. Intinya bahwa ada sarana-sarana dalam berdakwah. Ya, bisa mendatangkan sesuatu yang baru yang belum ada asalnya dari yang semula, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini masalah bahasa lagi-lagi. Dan inilah yang tidak dipersoalkan oleh seperti Syekh Utsaimin. Makanya dia tidak peduli dengan ulama yang mengatakan bahwasanya tauqifiyah, karena beliau tahu bahwasanya sebenarnya perbedaan bahasa saya dalam persoalan yang seperti ini. Tapi semuanya sepakat jika ada hal yang baru yang perlu dimunculkan, membantu dan memudahkan dakwah selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengapa yang seperti itu. Maka ini yang kita namakan tidak tauqifiyah. Ini yang kita namakan tidak tauqifiyah. Itu sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya kembali kepada persoalan bahasa saja. Wallahu a'lam. Selanjutnya kepada Ustadz Ahmad dari pertanyaan Ahsan Syekh. Iya. Ditanyakan tadi, kalau memang wasilah-wasilah dakwah itu tauqifiyah, bagaimana dengan kaset, CD, televisi, radio dan lain-lain? Maka kita perlu melihat kembali bunyi dari kaidah ini. Yakunul muqtadi ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawjudan. Yang kondisinya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Di kondisi bikin CD tidak ada. Ada penjelasan yang lebih bagus lagi tentang kaidah ini. Terdapat di dalam kitab Usulul Fiqh ala Manhaj Ahlul Hadis. Di situ berbunyi begini. Dan ini umum, kullu amrin, itu umum itu. Nanti saya berikan contoh mana yang masuk kepada perkara ini, mana yang tidak. Ya. Kaidahnya berbunyi begini. Tarkun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li fi'lin ma wujudil muqtadi wa intifa'il mani'i yadullu ala anna tarka dhalika al-fi'li sunnah wa fihi bid'ah. Ini lebih jelas lagi dari kaidah yang diangkat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perbuatan apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a wujudil muqtadi, tapi kondisinya ada, sarana dan prasarananya ada, dan Nabi meninggalkannya. Wantifa'il mani, lalu tidak ada yang menghalangi beliau, faktor penghalang beliau untuk melakukan ini tidak ada, maka itu menunjukkan tidak dilakukannya itu sunnah dan melakukannya bid'ah. Jadi beda jauh dengan televisi, kaset. Saya ingin berikan contoh. Ini sekarang dekat-dekat dengan hari raya kurban. Antum mencari anggota 7 orang dan mencicil, maka ini model kebaikan baru. Tidak dapat kita katakan itu maslahat mursalah. Ya. Dan jangan kita berkata ini untuk mempermudah umat. Tidak. Para sahabat itu lebih mau kepada kebaikan. Dan mereka dapat melakukan mencicil. Maka kita katakan berdasarkan kaidah ini, maka itu bentuk kebaikan baru yang siapa-siapa yang melakukannya, dia melambung sahabat-sahabat Rasulullah. Akhirnya jadi kaidahnya sebenarnya jelas. Nah, dan ternyata ini bukan masalah perbedaan bahasa. Nah, sebab kalau kaidah ini tidak dipakai, maka akan banyak sarana-sarana dakwah yang tidak masyru', yang tidak dapat juga dikategorikan sebagai maslahat mursalah, itu menjadi sarana dakwah. Iya, jadi kalau kita katakan wasailud dakwah ijtihadiyah, maka kita tidak bisa menyalahkan nada dan dakwah.
Tidak bisa kita menyalahkan. Kenapa? Ini hasil ijtihad. Ya, hasil ijtihad. Nah, dan kalau dikatakan ini manfaatnya besar, betul besar. Tapi wasailud dakwah itu kan ijtihadiyah, dan seperti yang ditulis oleh yang terdapat dalam kitab tersebut, di mana beliau menyatakan bahwa dalam perkara ini wasilah-wasilah dakwah itu adalah tauqifiyah, dan memang kita dibatasi dalam perkara agama ini. Ya, kita dibatasi dalam perkara agama ini. Banyak sekali perkara-perkara yang kita bisa untuk bertanya bahwa apakah ini sebuah kebaikan, dan kemudian perkara ini ternyata para salafus salih mampu melakukannya, lalu mereka meninggalkannya. Maka pertanyaan seperti yang telah dikemukakan oleh Ustadz tadi itu berlaku. Kalau memang ini baik, ini cicilan kurban itu baik, apakah kira-kira sahabat itu kita di atas mereka semangatnya untuk melakukannya? Ini begitu pula yang kita katakan dalam perkara ini, sehingga sangat berbeda sekali antara perkara-perkara yang dapat dikategorikan sebagai perkara yang digolongkan kepada sarana yang dapat dijadikan sebagai sarana dakwah dan dikategorikan sebagai masalih mursalah, sebagaimana CD, termasuk juga pembukuan Al-Quran, pembukuan hadis, dengan sarana-sarana yang memang tidak dapat, dan sebenarnya kita maklum itu. Iya, kita memaklumi. Kemudian kalau ditanyakan bahwa apakah ada jaminan bagi orang yang tidak bergabung di dalam jamaah tertentu yang ada dan tersebar ini, untuk kemudian orang itu tidak ta'assub. Ya, jaminan dari perkara yang seperti ini, bahwa seseorang jamin dirinya tidak ta'assub, itu tidak akan seorang pun mengatakannya. Ya, selagi orang tersebut adalah seorang muslim. Namun orang tersebut tetap harus berupaya untuk senantiasa mempelajari perkara yang ia berada di atasnya, apakah hak atau tidak. Dan bila kemudian orang tersebut mendapati perkara-perkara itu berdasarkan dalil yang ada bahwa itu hak, kemudian orang tersebut ternyata membelanya mati-matian, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai ta'assub yang tercela atau hizbi yang tercela. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan perkara ini, ulaika hizbullah. Ya, jadi orang-orang yang mempelajarinya berdasarkan dalil yang ada, setelah orang tersebut melihatnya dengan pembahasan yang panjang dan menyaringnya dengan apa-apa yang Rasulullah ada di atasnya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada di atasnya, dengan ayat-ayat yang jelas dan hadis-hadis yang jelas serta kaidah-kaidah yang jelas, maka tidak dapat kita berkata bahwa orang tersebut adalah ta'assub. Bahkan orang tersebut al-mutamassik bis sunnah. Orang ini adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Ya, jadi sekali lagi tidak dapat kita berkata bahwa ada jaminan seseorang untuk tidak ta'assub. Nah, makanya Imam Malik sendiri telah mengingatkan perkara ini, bahwa setiap orang itu pendapatnya dapat diambil dan ditolak. Maka berbahagialah orang yang mengambil pendapat yang benar dan menolak pendapat yang keliru. Dan seperti yang pernah dikemukakan oleh Ustaz, yang sangat terngiang sekali di telinga saya ini, yaitu ungkapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di mana beliau berkata bahwa Syekhuna habibun ilaina, guru kita itu kita sangat cinta, walakin al-haq, tetapi perkara yang hak ahabbu ilaina, kami lebih cinta lagi, melebihi cinta kami kepada Syekhul Islam. Ya, jadi beda sekali antara ta'assub dengan mutamassik. Dan tentu saja seseorang tidak boleh dia meyakini bahwa perkara yang ia berada di atasnya adalah benar,
melainkan setelah ia menunjukkan dalil yang ada. Dan alhamdulillah, perkara yang hak itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipersulit. Ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan untuk kembali kepada yang hak bagi orang-orang yang insaf dengan mudah. Ya, kecuali mereka-mereka yang masih terdapat perkara hawa atau perkara asabiyah dan lain-lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara tauhidul ummah dan penyebab-penyebabnya serta jalan menuju kepadanya. Begitu pula menjelaskan iftiraqul ummah, penyebab-penyebabnya dan jalan-jalan yang menuju kepadanya. Sehingga yang tersisa bagi kita adalah dibutuhkan siapa yang akan menjelaskan perkara tersebut dengan sejelas-jelasnya. Karena ini saja yang tersisa dari kita. Siapa yang akan menjelaskan perkara itu? Mungkin yang tersembunyi dari kita adalah bahwa sampai sebagian ilmunya tentang asbab-asbab persatuan tersebut dan jalan-jalan yang menuju kepadanya. Ini sehingga tidak lagi seseorang saling menuduh bahwa kalau begitu antum sendiri namun pun tidak berorganisasi, ta'assub juga. Ini maka perkara yang seperti ini akan semakin memperkeruh. Ya, sebab ketika kemudian saudaranya lagi membalas, lebih-lebih antum. Ini. Jadi yang jelas kita melihat kenyataan yang ada. Iya, kenyataan yang ada. Banyaknya jamaah-jamaah Indonesia yang berkata nahnu ala manhaji as-salaf. Kemudian mereka saling menghujat. Nah, mereka saling mentahdir lewat kaset, lewat tulisan dan lain-lain sebagainya. Maka ini merupakan perkara yang begitu nyata di hadapan kita. Lalu kita bertanya, kalau mereka sama-sama berada di atas manhaj salaf, mengapa kemudian mereka tidak bisa duduk bersama seperti kita duduk bersama saat ini? Tidakkah mereka cinta kepada saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri? Atau jangan-jangan ada sesuatu, ini yang kata pepatah, udang memikul batu. Iya, jadi nah, kita di sini alhamdulillah insyaallah ana sangat meyakini bahwa masing-masing membawa niat yang baik. Nah, namun pun sampai pada detik-detik terakhir banyak sekali yang menyatakan wah hati-hati dan lain-lain sebagainya. Namun kita sekali lagi berangkat dengan niat yang baik. Tidak, kita tidak bermaksud dengan maksud yang bukan-bukan, melainkan kita hanya bermaksud nata'awanu, bekerja sama dalam rangka apa? Menunjukkan kepada yang baik yang kita lihat. Kalau kemudian kita melakukan sebuah kekeliruan dalam perkara ini dan ikhwah kita menunjukkan bahwa kita benar-benar keliru, maka dia adalah ikhwah sejati kita. Buktinya dia tidak rela kita terjerumus ke neraka. Ini perlu kita tanamkan benar-benar. Sebab anak sangat khawatir begitu nanti anak pulang dari sini, assalamualaikum, menoleh ke kiri. Subhanallah, itukah hasil dari pertemuan ini? Dan makanya anak katakan tadi, tidak seru kalau anak tidak duduk sebagai musuh. Ya, anak sekarang melihat dengan bi'aini sukhti, dengan mata yang benci. Kenapa? Supaya tubdil masawiyah, biar nampak seluruh kejelekannya. Nanti antum yang bertanggung jawab, sehingga memperbaiki seluruh perkara-perkara yang kemudian syubhat-syubhat ini ternyata benar-benar syubhat atau syubhat yang nyata. Nah, jadi kita di sini bukan untuk dalam rangka mempertajam tahdir lah. Itu bukan niatkan. Tetapi kami hanya berniat bahwa kita bekerja sama menunjukkan yang hak. Termasuk dalam perkara ini. Termasuk dalam perkara-perkara yang telah dikemukakan tadi. Jadi insyaallah itu dari apa yang bisa ana jawabkan kepada akhi tentang perkara yang ditanyakan tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Iya. Nah, jadi 6 pertanyaan telah berlalu. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan berikutnya, sedikit tanggapan mungkin dari Ustaz Muhammad Islam Fadil. Ya, jadi sebenarnya kalau sudah diperhatikan apa yang masing-masing kita jawab, maka saya kira tidak perlu ada berulang-ulang hal-hal yang diangkat ini. Seperti tentang perkataan biasanya kalau kita mengatakan wasal dakwah itu seperti hadiah, maka bagaimana dengan musuh dan sebagainya? Kita bisa katakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini kan
yang sudah dimakan menania, ya, dia sebagai sebagai batasan terhadap hal-hal yang tidak termasuk dari perkataan kita. Adapun kalau dikatakan wasalu dakwah tauqifi, ya, akan banyak masalah-masalah yang muncul. Bagaimana dengan itu? Ternyata tidak tauqifi juga. Kalau dinamakan ijtihadiyah, selama tidak bertentangan, nah disinilah kalau dikatakan bagaimana dengan itu sudah bertentangan. Bagaimana dengan itu sudah bertentangan, maka tidak berhak dimasukkan sebagai dasar ijtihadi dasar dakwah. Itu kita maksudkan, ya. Kemudian persoalan kaidah, ya, kalau kita sudah sebutkan juga, kaidah itu kadang dipahami bersama oleh ulama kita, tidak boleh bid'ah, bagaimana batasan masalah. Tapi dalam permasalahan contoh-contoh kita perlu berhati-hati. Ya, kita perlu berhati-hati. Kadang dicontohkan ini kenapa dianggap bid'ah, ini tidak dianggap bid'ah. Dan itu saya katakan, ya, dalam masalah contoh-contoh terhadap kaidah yang sama-sama kita pelajari dan kita pahami perlu lebih hati-hati. Terutama dalam masalah-masalah yang belum ada dalil yang tegas, ya. Karena saya secara pribadi juga mau bertanya kepada Ustaz Ahmad ini ketika melarang sama sekali untuk mencicil umpamanya, ya, untuk kurban, ya, apakah memang sudah ada ulama yang mengatakan seperti itu atau tidak, ya. Adapun kalau cuma memahami dari segi kaidah saja, ya mungkin kita bisa sama-sama mengaku lebih paham tentang kaidah tersebut. Tapi kalau contoh-contoh kadang kita berbeda dan merupakan tawaduk kita agar kita tidak berani berfatwa terhadap hal-hal yang kita belum melihat bagaimana ulama kita memandang yang seperti itu. Apakah memang ada sudah ulama yang melarang mencicil, yang dalam artian menabung, ya, itu yang maksudnya, menabung, yang menabung untuk bisa berkurban. Seperti juga apakah ada larangan khitanan masal umpamanya atau walima masal, ya. Ini juga saya tantang apakah memang ada ulama yang sudah berfatwa seperti itu, ya. Adapun soal kaidah-kaidah, ya masing-masing kita yang mungkin mengaku bisa lebih paham tentang kaidah. Tapi kalau misal kita mesti lebih berhati-hati, terutama dalam masalah yang nawazil, masalah-masalah yang baru muncul. Ya, sebagaimana kata Imam Ahmad, ya, bahwasanya jangan kamu menjadi seorang imam yang tidak ada orang sebelum kamu mengatakan yang seperti itu. Ya. Kemudian, kenapa selalu perlu dikatakan, ya, apakah tidak dijamin tidak ada ta'assub ketika kita bersendiri? Kenapa mesti dimunculkan yang seperti itu? Karena waktu kita mengatakan tidak bolehnya organisasi, kita mengatakan ilahnya karena adanya ta'assub. Nah, ini yang dinamakan ilah. Kalau itu ilahnya, maka ini pun akan ada pada orang yang bersendirian. Al-hukmu yaduru ma'ana illa wujudan wa adama. Ya, begitu kaidahnya. Biasanya ilah itu sebab itu. Yang tidak ada sebabnya, maka juga dilarang. Seperti nama ta'assub. Dilarang karena muncul juga orang bersama-sama ada ta'assubnya. Kalau itu memang sebab larangan bersama-sama, maka seorang yang bersendirian dengan pendapatnya juga bisa ta'assub, maka jangan juga bersendirian. Sama tidak boleh. Berarti bukan itu ilahnya. Bukan itu namanya ilahnya. Ilahnya bukan itu, tapi ada yang lain ilahnya. Nah, ini maksudnya. Jadi kenapa sampai itu diangkat? Ya, bukankah biasanya akan melahirkan juga ta'assub bersendirian? Karena yang tadi Ustaz katakan ilah pelarangan bersama-sama karena ta'assub itu. Berarti kalau begitu kita juga bisa mengatakan dilarang juga bersendirian karena bisa juga ta'assub. Nah, karena itu bukan ini sebenarnya ilahnya. Ya, adapun tentang masalah Subhanallah. Mati. Berhenti saja. Stop. Mati lampu. Assalamualaikum.